Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai Mahkamah Agung dan hukum adat warisan di Indonesia berdasarkan jurnal Daniel S. Land. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah perkenalkan saya dan teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan saya Alvin Nardana Alvareza dengan 3 digit yang akhir 144 dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Zenifar Nalabrar dengan NIM akhir 145. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Syahrulzi, NIM akhir 146. Saya Fakhan Habibur Rahman dengan 3 NIM akhir 149. Saya Ferry Kosevik dengan nomor 5 akhir 148. Saya Muhammad Salabib dengan NIM akhir 147. Dan saya Alizan Nurisna Putri dengan NIM akhir 162. Hai, saya Menda Sudarana dengan nomor NIM akhir 142. Dan saya Ida Maharani dengan NIM akhir 150. Nah, kami akan memaparkan 3 rumusan masalah kami. Yang pertama, bagaimana peran hakim, khususnya Mahkamah Agung, dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum adat di Indonesia pasca revolusi. Dan yang kedua, bagaimana sih perubahan sosial, politik, serta modernisasi dapat mengaruhi perkembangan hukum warisan adat di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kedudukan perempuan, terutama janda dan anak perempuan, dalam hukum waris adat. Serta bagaimana sih perkembangan jurisprudensi terhadap hak mereka. Setelah ada rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh kedua teman kami tadi, akan ada pembahasan. Yang pertama adalah peran hakim dan Mahkamah Agung dalam perkembangan hukum waris adat. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Peran Hakim dan Mahkamah Agung dalam perkembangan hukum waris adat. Dalam sistem hukum Indonesia pasca revolusi, peran hakim menjadi sangat penting, terutama karena belum adanya kodifikasi hukum perdata yang menyeluruh. Hukum adat yang tidak tertulis memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menafsirkan dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran strategis dalam membentuk jurisprudensi. Melalui putusan-putusan kasasi, Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan kaidah hukum baru, khususnya dalam hukum waris adat. Hakim tidak lagi sekedar corong undang-undang, melainkan juga sebagai pembentuk hukum, judge made law. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kondisi sosial masyarakat, serta arah pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari keberanian Mahkamah Agung dalam melakukan reinterpretasi terhadap hukum adat, terutama dalam hal pembagian warisan. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan sosial dan modernisasi terhadap hukum waris adat, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Perkembangan masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan itu membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Modernisasi, urbanisasi, pendidikan, serta pengaruh nilai-nilai nasional dan internasional itu mendorong terjadinya transformasi dalam hukum adat. Nah, hukum adat yang sebelumnya bersifat tradisional, komunal, dan kaku mulai mengalami pergeseran menuju sistem yang lebih individual dan rasional. Ikatan kekerabatan yang dulunya sangat kuat perlahan itu berubah menjadi lebih berorientasi pada keluarga inti. Selain itu, tuntutan pembangunan nasional dan keinginan untuk menciptakan sistem hukum yang modern juga mendorong perlunya pembaruan hukum. Dalam kondisi ini, pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, itu berperan aktif dalam menyesuaikan hukum adat dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum waris adat tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu kedudukan perempuan dalam hukum waris adat. Bagaimana penjelasannya sebagai berikut. Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat. Salah satu isu penting dalam perkembangan hukum waris adat adalah kedudukan perempuan, khususnya janda dan anak perempuan. Dalam banyak sistem hukum adat tradisional,
terutama yang bersifat patrilineal, perempuan seringkali tidak diakui sebagai ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, Mahkamah Agung mulai mengubah pendekatan tersebut. Melalui berbagai putusan, kedudukan perempuan diperkuat, baik sebagai penerima bagian warisan maupun sebagai ahli waris. Misalnya, dalam perkembangan jurisprudensi, janda tidak lagi hanya dianggap sebagai pihak yang berhak atas nafkah, tetapi juga diakui sebagai ahli waris dengan hak yang setara. Bahkan dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung menegaskan bahwa janda berhak atas bagian yang sama dengan anak-anak. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari sistem yang diskriminatif menuju sistem yang lebih adil dan egaliter. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan semangat konstitusi yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum. Di dalam jurnal ini juga terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori keputusan dari Terhar. Yang kedua ada teori living law dari Eugene Early. Yang ketiga ada teori kesetaraan gender dalam hukum dari Catherine McKinnon. Nah, pembahasan teori-teori tersebut akan kita jelaskan sebagai berikut. Setelah membaca jurnal karya Daniel Asleaf, di dalamnya memuat beberapa teori, seperti yang telah kami sebutkan di awal tadi. Di sini saya akan memaparkan salah satu teori tersebut, yakni teori keputusan dari Barend Terhar. Teori keputusan merupakan sebuah konsep sentral dalam memahami bagaimana hukum adat beroperasi dan berkembang di Indonesia. Di sini Terhar berpendapat bahwasannya hukum adat itu merupakan keputusan-keputusan dari pemegang kewibawaan hukum seperti hakim atau kepala adat, di mana hal tersebut dapat dianggap sebagai hukum. Di sini Terhar juga berpendapat bahwasanya pentingnya bagi seorang hakim untuk memahami masyarakat tempat dia bekerja secara mendalam agar dapat menghasilkan keputusan secara adil dan sah menurut struktur serta kepercayaan masyarakat setempat. Dalam teori ini, prosesnya melibatkan dua cara berpikir yang kemudian digabungkan menjadi satu. Yang pertama, ada pola pikir masyarakat atau partisipan. Di sini masyarakat menjalankan kebiasaan sehari-hari secara otomatis demi menjaga kerukunan tanpa terlalu banyak menganalisis. Kemudian ada pola pikir hakim atau kritis analitis. Hakim melihat kebiasaan tersebut dari luar, kemudian secara sadar menguji dan memutuskan apakah kebiasaan itu layak dijadikan aturan hukum yang sah. Kemudian hubungan di antara keduanya. Terhar berpendapat bahwa hukum adat lahir ketika kedua pola pikir ini bertemu dalam sebuah keputusan. Seorang hakim tidak boleh hanya menjadi pengamat pasif. Dia harus mampu memahami pola pikir partisipan masyarakat agar keputusannya adil. Namun, dia juga harus menggunakan pola pikir kritis untuk menyesuaikan hukum tersebut dengan kebutuhan zaman atau keadilan hukum umum. Di sini, hukum adat itu terjadi ketika hakim melihat kebiasaan masyarakat tersebut. Kemudian, dia mengetok palu untuk meresmikannya sebagai aturan yang sah. Jadi, hakim tidak hanya menyalin apa yang dilakukan warga, tetapi dia juga menyaring agar sesuai dengan keadilan dan kebutuhan zaman. Selanjutnya, teori living law atau hukum yang hidup di masyarakat dari Eugene Early, yaitu menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya berlaku bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, tetapi norma-norma yang dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Teori kesetaraan gender dalam hukum atau gender equality in law, Toko Catherine McKinnon. Yang kedua, Martha Nussbaum atau teori kapabilitas. Yang ketiga, Hazairin, dikutip dalam jurnal, berpendapat hukum waris Islam bersifat bilateral. Hukum secara historis mencerminkan dominasi patriarki perempuan. Dalam konteks jurnal ini, janda dan anak perempuan harus mendapat kedudukan hukum yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam hak waris. Nussbaum menegaskan kesetaraan hukum adalah bagian dari hak dasar manusia atau basic human capabilities. Baik, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian karena udah mendengarkan presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam membentuk hukum warisan adat di Indonesia, terutama dalam mendorong kesetaraan gender melalui hak pengakuan hak janda sebagai ahli waris. Akhir kata, saya moderator mengucapkan terima kasih dan
mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau perilaku baik dari saya atau rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku dan ku menyerah.